Sampai antri nunggu verifikasi, relawan Ganjar kian menjalar. Sejauh ini, tokoh yang digadang-gadang pada tahun 2024 nanti sebagai capres dan benar-benar tampak sinarnya baru terlihat adalah Ganjar Pranowo. Tokoh lain masih belum nampak greget para pendukungnya, sedang Ganjar Pranowo jauh hari sudah semarak deklarasi dukungannya di berbagai daerah. Padahal pemilihan presiden masih lama, sedang sang gubernur sendiri sedang disibukkan oleh kasus COVID-19. Uniknya terkait pencapresan, sebetulnya Ganjar sebelumnya tidak pernah ada pernyataan sikap dan terucap mau jadi capres. Memang karena kegiatannya yang terbilang masif di akun media sosialnya, membuat yang bersangkutan disentil dan ramai-ramai mengunci. Ganjar ini tak butuh panggung besar dan sorot lampu gemerlap agar dapat dilihat. Caranya cukup sederhana agar dikenal publik. Dan satu lagi yang tidak bisa ditiru dari tokoh lainnya, pembawaan Ganjar yang asik dan nyedulur. Artinya mudah berteman dan bagai saudara tanpa jarak juga sekat. Cara dia simpel, misal dengan menjawab pertanyaan atau keluhan warga di akun sosmednya, mengupload kegiatan sebagai gubernur, membuat terobosan sederhana macam #lapakganjar, #ruangganjar, #halogu, #kanal aduan warga, dan lain sebagainya. Bahkan gubernur ini jauh hari sebelum dipermasalahkan sudah memberi perintah kepada bupati dan wali kota agar punya akun sosmed khusus untuk aduan warga. Keren sih, tapi sayang gara-gara hal itu justru jadi petaka. Ganjar dihajar partai sendiri dikatakan pemimpin yang hanya ada di sosmed, belandang, kemajon, dan lain sebagainya. Meskipun pada akhirnya belakangan diketahui yang menyindir juga sedang berusaha dan gencar jual diri di sosial media. Bahkan sampai saat ini relawan Ganjar kian berkibar. Diketahui sebanyak 14 daerah serentak mendeklarasikan diri sebagai relawan Ganjaris, mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Menurutnya antusiasme publik sangat tinggi, terbukti dengan permintaan pembentukan Ganjaris di seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang di luar negeri. Sampai saat ini katanya ada 27 Ganjaris level provinsi yang masih dalam proses verifikasi untuk mendeklarasikan gerakan Ganjaris di wilayahnya. Sedangkan pada level kabupaten atau kota, setidaknya ada ratusan relawan daerah yang sedang diproses untuk segera mendeklarasikan diri. Ia menyebutkan, kota dan kabupaten yang mendeklarasikan dukungan tersebut antara lain Jakarta Utara, Depok, Pekanbaru, Klaten, Madiun, Magetan, Jakarta Pusat, Nganjuk, Kediri, Jombang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Lampung, Jakarta Selatan, Bogor Raya, Kediri, dan Solo Raya. Saat ini Ganjaris telah berdiri di 54 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jumlah itu di luar 14 daerah yang baru mendeklarasikan dirinya. Setelah deklarasi Ganjaris di Jakarta sebulan lalu, kata Majo, telah menjadi inspirasi tumbuhnya berbagai kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo, seperti Teman Ganjar, Seduluran Ganjar Pranowo, GP Mania, DAG, dan banyak lagi lainnya. Wakil Ketua Ganjaris, Kris Chandra menyebutkan, organisasinya berupaya membangun komunikasi dengan organ relawan pendukung Ganjar lainnya. Ganjaris saat ini mulai menggelar berbagai kegiatan. Dalam masa pandemi seperti ini, tim relawan Ganjaris menerjemahkan gaya Ganjar di Jawa Tengah untuk menerus-neruskan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19. Ganjaris membentuk tim-tim kecil berjalan di kampung ke kampung, ke pasar, ke tempat umum untuk mengingatkan masyarakat agar memakai masker dan menjalankan protokol kesehatan. Tapi disayangkan, meskipun dukungan terhadap Ganjar terbilang paling akbar, masif dan militan, tapi partainya belum ada tanda-tanda berpihak kepadanya. Kondisi Ganjar persis seperti Jokowi saat tahun 2014 silam. Yang membedakan dulu, Jokowi berhadapan dengan Megawati, dan di detik-detik akhir Megawati mau bersabar hati, mengingat ekstabilitasnya hanya kisaran 6%,
sedangkan Jokowi tembus angka 30%. Kalau untuk sekarang, Ganjar berhadapan dengan Puan Maharani, anak dari Megawati. Dan Puan nampaknya tidak mudah untuk mengalah. Sepertinya dia tipikal nyonya besar dan Ganjar harus sabar. Tapi pada akhirnya siklus sejarah akan kembali terulang. Semesta akan berpihak pada mereka yang memiliki niat baik, mengabdi sepenuh hati pada Ibu Pertiwi. Anies bikin malu. Kemlu turun tangan selamatkan muka Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta benar-benar tak masuk akal. Bayangkan, Pemprov mengirim surat resmi kepada Duta Besar Negara Perwakilan yang ada di Jakarta untuk dimintai donasi. Ini jelas sebuah upaya merendahkan kepemimpinan Jokowi. Upaya membangun citra buruk terkait pemerintahan pusat atau Indonesia di mata negara sahabat. Bayangkan, untuk urusan gayung dan ember pun masuk dalam surat permohonan donasi. Pertama, ini adalah gaya diplomasi FPI yang mengirim surat kepada pengusaha untuk dimintai sumbangan. Persis. Entah apakah staf Anies ini memang orang-orang FPI, sehingga kebijakannya persis sama. Ataukah mungkin hanya kebetulan saja. Keduanya tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan Pemprov mencari sumbangan atau donasi. Lalu terakhir, dengan APBD 84 triliun tahun ini, sangat tidak logis kalau untuk urusan gayung dan ember harus minta donasi. Bahkan gara-gara ini, Kementerian Luar Negeri sampai harus turun tangan untuk meminta klarifikasi. Karena jelas ini memalukan, mencoreng nama Indonesia di mata negara sahabat. Ini ibarat ada salah seorang keluarga kita menyebar selembar permohonan donasi, padahal posisi kita adalah orang kaya dan orang mampu. Setelah ditanyakan kepada Pemprov DKI, akhirnya surat permohonan donasi itu pun dicabut tanpa alasan. Intinya sudah tidak berlaku lagi dan tidak bisa dilanjutkan sekalipun ada yang mau donasi. Pemerintahan itu berbeda dengan ormas. Dampak politik dan hubungan internasional dengan sebuah negara sahabat bisa kurang baik kalau ada kasus permohonan donasi seperti ini. Karena di negara manapun rasanya tidak ada satupun kota yang meminta-minta donasi kepada kedutaan besar negara sahabat. Kalaupun suatu negara kesusahan keuangan, maka solusinya adalah hutang secara resmi. Ini Anies malah minta donasi. Untungnya surat ini cepat menyebar dan menjadi bahan perbincangan. Karena bayangkan ini tidak viral, hanya segelintir saja orang yang tahu, mau ditaruh mana muka pemerintahan Indonesia. Tapi meskipun begitu, tetap saja muka Indonesia sudah dicoreng oleh Anies. Saya berpikir bahwa yang dilakukan Anies ini adalah kesalahan dan harus ada teguran secara jelas. Agar ke depan jangan sampai terus memainkan isu-isu untuk menyerang Jokowi. Karena kalau masyarakat tidak puas dengan Jokowi, Anies punya kans untuk memainkan elektabilitasnya. Meski di sisi lain, nampaknya Anies salah perhitungan. Mungkin dia merasa bisa meniru langkah Jokowi yang berseberangan dengan SBY pada tahun 2013 lalu. Memanfaatkan momentum kekecewaan masyarakat dan ujung kekuasaan. Cuma yang Anies tidak pahami adalah SBY dan Jokowi dua orang yang berbeda. Secara survei terbaru, lebih banyak orang yang puas terhadap pemerintahan Jokowi. Sehingga berlawanan dengan Jokowi sama saja melepas peluang setengah permainan. Tapi ya biarkan saja, karena dengan dibiarkan, kita jadi lebih yakin bahwa Anies mudah dikalahkan. Atau bahkan tidak akan mampu diusung oleh partai koalisi. Karena strategi melawan Jokowi jelas adalah bunuh diri. Kans untuk menangnya semakin kecil, pun minim pemberitaan. Selanjutnya untuk partai politik di Indonesia. Apakah masih ada yang tertarik mengusung Gubernur DKI Jakarta ini untuk Pilpres 2024? Dengan fakta kelakuan kirim surat dan ditarik lagi setelah ditegur Kementerian Luar Negeri. Bayangkan, betapa hancurnya negeri ini kalau dipimpin oleh orang seperti Anies Baswedan.